Jadi tanaman di surat Luqman tadi itu sifatnya karim. Min kulli zaujin karim. Di surat Qaf itu sifatnya bahij, indah. Ya, min kulli zaujin bahij. Apa bedanya zaujin karim dan zaujin bahij? Kenapa berbeda sifatnya? Di surat Luqman zaujinnya karim, di surat Qaf zaujinnya bahij. Karim itu lebih baik dari bahij. Karena makna karim dia mencakup makna baik dan indah. Nah, makanya karim itu maknanya mulia atau berlebih. Kalau karim itu maknanya baik, indah. Kalau bahij, indah saja, belum tentu baik. Karena tidak semua yang indah baik. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Luqman ayat 10 dan surat Qaf ayat yang ke-7. Kita baca ayatnya, surat Luqman ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, dan Dia yang meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan Dia memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Itu surat Luqman ayat 10. Di surat Qaf ayat 7 kata Allah, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zaujin bahid. Dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Apa yang menarik diperhatikan dari kedua ayat ini? Perhatikan bagian penutup dari ayat ini ya. Di bagian akhir ayat 10 surat Luqman itu kata Allah, fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Kami tumbuhkan di bumi itu segala macam tumbuhan yang sifatnya karim. Ya, yang sifatnya baik, karim. Jadi Allah memberikan sifat tumbuhan di sini dari yang ke-10 itu, min kulli zaujin karim. Nah, jadi sifat tumbuhan, ya, zauj itu tumbuhan karena dia memang berkembang ya, berkembang biak. Sifat tumbuhan di surat Luqman ayat 10 Allah sebutkan karim. Min kulli zaujin karim. Di surat Qaf ayat yang ke-7 itu sifatnya ya, tanaman itu bukan karim tapi bahij. Min kulli zaujin bahij. Ya, wa anbatna fiha min kulli zaujin bahij. Jadi tanaman di surat Luqman tadi itu sifatnya karim. Min kulli zaujin karim. Di surat Qaf itu sifatnya bahij, indah. Ya, min kulli zaujin bahij. Apa bedanya zaujin karim dan zaujin bahij?
Kenapa berbeda sifatnya? Di surat Luqman zaujinnya karim, di surat Qaf zaujinnya bahij. Karim itu lebih baik dari bahij. Karena makna karim dia mencakup makna baik dan indah. Nah, makanya karim itu maknanya mulia atau berlebih. Kalau karim itu maknanya baik, indah. Kalau bahij, indah saja, belum tentu baik. Karena tidak semua yang indah baik. Ya. Jadi kalau bahij itu indah saja, belum tentu ada kebaikan di sana. Misalnya begini, bunga itu indah, tapi belum tentu semua bunga yang indah itu baik, karena boleh jadi ada bunga-bunga tertentu yang bisa mendatangkan gatal kalau kita sentuh, ya, atau mungkin luka kita karena ada durinya. Jadi kalau bahij dia indah saja, kalau karim dia indah dan baik, dia mendatangkan kebaikan sekaligus memiliki sisi keindahan. Karena itu tanaman di surat Luqman yang sifatnya karim, zaujin karim, itu lebih baik daripada tanaman di surat di surat Qaf yang sifatnya bahij. Nah, kenapa yang di surat Luqman tanamannya lebih baik disifati dengan karim dibandingkan yang di surat Qaf yang disifati dengan bahij yang hanya indah? Karena memang konteksnya berbeda. Apa perbedaan konteksnya? Surat Luqman itu berbicara dalam konteks ilmu, orang yang berilmu. Coba baca ayat 12 surat Luqman. Walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur lillah. Jadi kami berikan kepada Luqman itu hikmah, ilmu. Jadi surat Luqman itu berbicara dalam konteks orang yang diberi ilmu, ya, diberi hikmah. Dan surat Qaf itu bicara dalam konteks orang yang ahli ibadah. Ya, di surat Qaf itu ayat 8-nya baca tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Nah, jadi disebutkan di sana likulli abdin munib. Jadi surat Qaf berbicara tentang abdin, ahli ibadah. Sementara surat Luqman bicara tentang ahli hikmah, Luqman, ya, al-hakim, ahli hikmah. Karena yang dibicarakan itu konteksnya berbeda, Luqman yang dibicarakan itu adalah orang yang ahli ilmu, sementara Qaf yang dibicarakan itu ahli ibadah, maka sifat tanaman yang dibicarakan pun berbeda pula. Di surat Luqman sifat tanamannya zaujin karim, baik, indah. Bukan hanya baik, indah. Berarti lebih sempurna. Di surat Qaf itu zaujin bahij, ya, tanamannya indah saja, belum tentu baik. Di situ dipahami bahwa ahli ilmu, ahli hikmah, kedudukannya lebih baik daripada ahli ibadah. Ya, ahli ilmu lebih baik dari ahli ibadah. Karena ahli ilmu dia mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan lingkungannya. Tapi ahli ibadah boleh jadi dia hanya mendatangkan kebaikan untuk dirinya dan belum tentu dia bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Itu kenapa ketika yang dibicarakan itu adalah ahli ilmu, Luqman, ya, diberikan Allah hikmah kepadanya, maka tanaman yang dibicarakan di surat Luqman itu sifatnya zaujin karim, baik dan indah. Tapi ketika yang dibicarakan itu likulli abdin, ahli ibadah,
Maka tanaman yang disebutkan di surat Kahf itu sifatnya satu saja, bahij, indah, tapi tidak tentu, ya belum tentu mendatangkan kebaikan. Nah, disitulah dipahami bahwa ahli ilmu itu lebih berharga daripada ahli ibadah. Karena ahli ilmu disebut muslih, orang yang bisa memperbaiki keadaan karena dia punya ilmu. Tapi ahli ibadah disebut salih, orang yang salih, yang baik. Orang yang muslih lebih baik daripada orang yang saleh. Jadi kalau ahli ibadah dia saleh, kalau ahli ilmu dia muslih. Itu kenapa guru disebut juga dengan muslih. Itulah kenapa orang yang diberi ilmu oleh Allah adalah orang yang mendapat kebaikan yang paling banyak. Coba perhatikan Al-Baqarah 269. Ya, Al-Baqarah 269. Yu'til hikmah may yasha. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada orang yang dipilih, orang tertentu itu. Dan siapa yang diberi Allah hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Berarti manusia terbaik adalah manusia yang ahli hikmah. Karena itulah tanaman yang dibicarakan dalam konteks ahli hikmah itu sifatnya karim, ya, zaujin karim. Tapi ya, tanaman dalam konteks ahli ibadah itu diberi sifat, ya, min kulli zaujin bahij, indah saja. Disitulah, ya, keberuntungan yang besar kalau kita dipilih Allah sebagai ahli hikmah. Bukan berarti ahli ibadah tidak baik, tapi ahli hikmah jauh lebih baik daripada ahli ibadah. Karena itulah konteks tanaman, ya, dalam ahli hikmah itu sifatnya zaujin karim, dan tanaman dalam konteks ahli ibadah itu zaujin bahij, indah saja. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.